أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanahu wa ta'ala, acara taklim kita akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di mana kita semua jemaah taklim dua pekan kita pada malam hari ini, khususnya warga RW 19, masih selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan rezeki kita, dilancarkan segala urusan-urusan kita, sehingga kita semua bisa meniatkan niat baik kita untuk menghadiri pengajian taklim dua pekan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita niatkan menjadi niat yang barokah bagi kita semua untuk mendapatkan amal yang terbaik buat bekal di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak jemaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran Surat An-Nahl ayat 26 sampai dengan 34. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Rio. Mohon waktu dan tempatnya, mohon kesediaannya. Yang kedua, nanti akan ada pembacaan tilawah atau artinya yang akan disampaikan oleh Bapak Buya Bariwan. Mohon kesediaannya. Yang ketiga, nanti kita memasuki acara inti, mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Haji Nur Kozin. Semoga temanya pada malam hari ini mencerdaskan kita, menjadikan kita selalu istiqomah dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ustadz Nurkozin. Yang kelima, dilanjutkan dengan ramah tamah. Baik, sebelum kita memasuki acara kita pada malam hari ini, di sini saya mewakili jemaah taklim dua pekan kita ini banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Purnomo yang telah menyiapkan tempat dan waktunya. Semoga mendapatkan amal yang terbaik dan juga dimudahkan rezeki yang dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama akan kita membaca ayat Al-Quran yang akan dibacakan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rio. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Nahl أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من
bunyanahum minal qawa'id fakharra alaihim as-saqfu min fawqihim وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار
يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Subhanallah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Rio. Semoga ayat demi ayat, surat demi surat, pembacaan ayat surat Al-Quran kita pada malam hari ini menambah keberkahan buat kita semua, menambah amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan kondisi hujan, tapi kita tetap selalu istiqomah untuk menghadiri taklim dulu kita. Baik. Untuk yang kedua, pembacaan hati atau pelayanan yang akan dibacakan oleh Bapak Bahliwan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir, yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diterukan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menjalimi mereka, justru merekalah yang selalu menjalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka, dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua merasakan dahsyatnya pembacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Baik, yang ketiga ada kata sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Gus Nyoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Alim Forum Silaturahim Muslim Tua Pemenang RW 19 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya terhadap masyarakat sehingga pada malam ini bisa hadir di kediaman sebelumnya Hujat Bapak Purnomo dan keluarga. Mudah-mudahan niat yang terus kita hadir pada malam ini diridhai Allah SWT. Salawat serta salam ta'ala sampai kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita tungguin syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Mohon izin pada Pak Ustadz dan guru-guru kami atau saudara-saudara kami pada malam yang berbahagia ini kami di Sohibul Hajat hubungan dengan taklim hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Sohibul Hajat. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas seluruh waktu dan kehadirannya pada malam hari ini. Semoga niat tulus atau amal baik dari bapak-bapak semuanya ini menjadi pahala yang bisa menambah beratnya di yaumul akhir. Selanjutnya, sebuah kajian mohon doanya pada pertama untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, dan juga untuk keberkahan rumah ini yang sudah lama direnovasi,
mudah-mudahan mendapat keberkahan dengan dari rumah yang sudah dibangun sini. Begitu juga dengan kesuksesan dari putra-putra beliau yang sedang dalam meniti karir. Dan terakhir, bila mana dalam penyambutan, sama dalam tempat yang karena hujan itu jadi agak sempit. Begitu juga hidangan yang mungkin kurang pas di lidah Bapak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, mohon maaf bila pada malam hari ini nantinya saya belajar tidak bisa mengasih oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Mudah-mudahan tausiah dari Pak Ustadz ini, ilmu yang diberikan ini nanti bisa dibawa pulang untuk disampaikan pada keluarganya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya belajar. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. atas sambutannya. Baik, kita memasuki acara yang keempat, mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Nurqozin. Alhamdulillah di tengah kita semua. Semoga Bapak Ustadz kita ini tidak bosan-bosan ya Pak Ustadz untuk bertemu dengan jemaah taklim kita ini. Ya, rasa rindu, rasa kangen kita itu rasanya gelisah kalau ketemu Pak Ustadz itu. Ini mohon dimaafkan ya kalau dari ketika kami sambutan kami, artinya ya kami selaku manusia. Itulah tempatnya, kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di dzalika tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Sama kita muliakan Sohibul Bait Pak Purnomo yang mana sih? Oh ya kocok. Purnomo sekeluarga besar. Kakak ipar. Oh. Iparnya Pak Nyoto. Ustadz yang hadir Ustadz siapa? Satrio. Ustadz Musa. Enggak. Ustadz izin. Ustadz siapa lagi? Semua sakit lah ya, semua sakit. Bapak-bapak, ibu-ibunya nggak ada ya? Ada 2 biji paling nggak? Oh ada banyak, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada sore hari ini, sore menjelang malam ya, Allah izinkan kita untuk bersama-sama bersilaturahim. Inti utamanya silaturahim ya, biar tambah rukun, guyup, icipin masakan tiap warga, ganti-gantian, kadang bakso, kadang mie ayam, kadang bebek Madura, kadang soto, iya iya, alhamdulillah ala kulli hal. Pak Bahriwan itu minta saya tema yang ringan baik, tema tentang Islam itu rahmatan lil alamin. Ya wis bismillah, namanya tema ringan berarti kan ya ringan-ringan baik Pak ya. Semoga nanti juga ada kerupuknya ini nanti biar tambah ringan. Iya, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama yang kita peluk, agama yang menjadi ugeman kita, teman pegangan
sudut pandang cara berpikir gaya hidup kita adalah satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Apapun yang mencari atau memeluk agama selain Islam meninggal dalam kondisi non-muslim, berarti dia rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya Allah, ini sudah mau keluar Pak. Ambil jangan. Ini jadi ustadz itu kayak enaknya gini Pak. Jadi makanannya enak-enak tapi nggak bisa makan ini gitu. Sampai yang bisa makan, siapa apa lah ya. Nanti dibungkus kalau saya, ya Allah ya. Bercanda Pak ya, bercanda. Iya, agama kita agama yang benar. Bukti kebenaran agama ini bisa dilihat dari semua sudut, dari semua sisi. Salah satu sisinya, agama kita ini adalah rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat lil alamin. Ibnu Ashur dalam kitab Tahrir wa Tanwir, ini ayat yang begitu ringkas padat, menyebut bahwa Nabi itu utusan, disebut yang utus Allah, disebut tujuannya adalah menjadi rahmat, disebut untuk siapanya, untuk siapa Nabi diutus itu, kepada siapanya, kepada alamin. Imam Al-Baitawi dalam tafsir Baitawi ketika menyebutkan rahmatun lil alamin, alamin itu apa? Alamin, alam itu Pak, ma siwal khaliq. Jadi yang ada itu ada dua saja dibaginya. Yang pertama khaliq, khaliq itu pencipta. Sedangkan yang kedua adalah selain khaliq, siwal khaliq, selain pencipta, selain Allah. Berarti adalah semua makhluk. Makhluk itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan di mata kita. Yang kelihatan ini manusia, hewan, tumbuhan, apalagi Pak? Ya benda-benda itu semua yang kelihatan. Yang tidak kelihatan apa Pak? Ada jin, ada malaikat, angin kelihatan Pak, warnanya merah. Kalau dikerokin iya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua, membawa rahmat bagi semua, untuk makhluk yang tidak kelihatan dan yang makhluk kelihatan. Agama ini rahmat untuk makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Ya, kita bahas yang kelihatan lain. Gitu Pak Ji. Iya, kita ini Muslim, tapi Muslim ketika interaksi dengan non-Muslim, konsepnya lagi-lagi rahmat, kasih sayang. Kita disuruh menyayangi. Non-Muslim itu orang kafir, saya bilang kafir jangan dibilang hate speech apa, karena yang bilang kafir itu Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir itu orang yang menutup diri. Kapan disebut kafir? Kalau sudah tahu Islam itu benar, gak mau masuk Islam, baru disebut kafir. Kalau belum pernah dengar tentang Islam, belum pernah didakwahi, belum pernah dengar Nabi Muhammad, bisa disebut kafir? Enggak. Jadi disebut kafir itu orang sudah ngerti Islam, dengar Islam, tahu Islam, nggak mau masuk Islam, menutup diri, maka disebut kafir. Ya, kafaro yakfuru. Nah, orang kafir itu dibagi menjadi tiga. Ada kafir harbi.
Yang pertama kafir harbi, kafir yang memerangi kita, memerangi orang muslim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memerangi kalian, perangi. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ala nasrihim laqadir. Orang-orang yang diperangi oleh orang kafir boleh merangi balik. Akan kata Allah, wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangi orang-orang kafir, orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian. Mereka memerangi kita, kita disuruh memerangi. Uniknya Pak, dengan orang yang kafir harbi itu, baginda Nabi tetap pakai rahmat. Kita agama yang rahmat. Kata baginda Nabi kepada Khalid bin Walid, kepada Abu Bakar dan seluruh sahabat yang ditugaskan menjadi panglima besar, ajarkan tentara-tentara kita semua, pasukan muslim, untuk tidak membunuh orang tua, mau laki-laki atau perempuan yang tidak ikut perang. Jangan membunuh anak-anak kecil yang tidak ikut berperang. Ya, kata baginda Nabi, kalau kalian perang, namanya perang pilihannya, kalau nggak bunuh ya dibunuh. Tapi kalau kalian bunuh, ketika musuh kalian sudah mati, wis, jangan dimuslah. Muslah itu dimutilasi, Pak. Ya, nggak boleh. Nahan Nabiyyu 'anil muslah. Rasul melarang mutilasi musuh. Iya, meskipun sudah mati, ya wis. Ketika terjadi perang Badar, Pak, pasukan musyrikin itu banyak yang mati, Pak, puluhan bahkan mendekati ratusan. Sama Nabi, dan Nabi melarang nggak boleh dibunuh-bunuh, dicecel-cecel gitu ya. Nah, nggak boleh. Oleh Nabi, apakah mereka dibakar? Enggak, Pak. Digali sumur, Pak. Digali sumur, kemudian disatuin dari satu, dimasukin situ, masih diuruk, Pak, masih dikubur oleh Nabi, cuma jadiin satu. Nah, setelah dilemparin ke sumur itu, Nabi ngomong sama orang-orang yang sudah mati itu, Walid, Abu Jahal, kalian sudah ketemu dengan janji Allah belum? Gitu, Pak, ditanyain. Sampai Umar nanya, ya Rasulullah, orang mati diajak ngobrol. Kata baginda Nabi, mereka itu pendengarannya lebih kuat daripada kalian, cuma mereka tidak bisa menjawab kita. Kata baginda Nabi SAW. Nabi tidak boleh ketika perang itu merusak tanaman, merusak hewan, merusak perkampungan. Enggak boleh, Pak. Nabi pernah motong kurmanya Bani siapa? Bani Mustalik atau Bani siapa, Pak? Ya, dipotong kurma-kurmanya oleh baginda Nabi SAW. Quraisy dipotong kurmanya untuk siasat perang. Karena mereka banyak kurmanya, aman-aman saja, nggak mau keluar dari benteng, dipotongin kurmanya. Dibolehkan oleh Allah Subhanahu. Dengan kafir yang memerangi kita, Nabi itu juga masih pakai rahmat. Ajaran kita seperti itu, Pak. Orang kafir yang kedua adalah orang kafir zimmi. Zimmi itu orang non-muslim yang tinggal di negara muslim, seperti tinggal di Saudi, Pak. Saudi itu ada orang non-muslim banyak, tapi mereka tinggal dengan membayar, minta perlindungan, ya dilindungi. Turis-turis di Saudi banyak dilindungi. Itu kafir zimmi. Kata baginda Nabi, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapapun yang menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku, yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah.
Yang ketiga, kafir mustakman atau mu'ahad seperti negara kita. Orang-orang non-muslim yang perjanjian damai dengan kita untuk hidup rukun, saling hormat, menghormati. Menghormati keyakinan, tidak memaksakan keyakinan masing-masing. Saling menghargai, gak membunuh, gak memerangi. Maka yang seperti ini sepakat juga seluruh ulama, al-muslimuna ala syurutihim. Ya tergantung kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Rahmat, kasih sayang. Baginda Nabi SAW dengan orang-orang kafir di Madinah itu, Pak, kadang-kadang diundang oleh orang Yahudi untuk makan, datang Pak, makan. Ya, ada orang Yahudi anaknya sakit, nengok Nabi Pak. Bahkan kalau ulama Syafi'iyah itu dan jumhur ulama, kok kita punya tetangga non muslim, dia mengadakan walimah, boleh nggak diundang kita datang? Boleh, cuma kalau diajak joget nggak usah ikut joget. Gitu Pak ya. Kalau dia menyuguhkan makanan, asalkan makanannya halal, boleh nggak dimakan? Boleh. Nyuguhin ayam boleh dimakan, boleh. Nyuguhin sapi boleh, boleh. Kalau nyuguhinnya babi, ya nggak boleh. Bahkan orang Islam pun kalau nyuguhin babi juga nggak boleh makan. Iya, boleh Pak. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ya, karena agama kita agama rahmat. Ini untuk yang kelihatan, agama non muslim. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Tidak apa-apa, boleh berbuat baik orang kafir. Nah sekarang umat muslim, kita sendiri sesama muslim, ya contohnya nggak usah jauh-jauh Pak. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Contohnya dengan istri kita sendiri lah Pak. Ya, dengan istri sendiri. Baginda Nabi SAW itu awalnya melihat laki-laki Arab itu kasar sekali Pak. Kasar. Laki-laki Arab itu kalau istrinya salah dikit, nggak pas dikit, mainnya tabok Pak. Iya, main tangan, tabok. Akhirnya baginda Nabi SAW melarang laki-laki di Madinah nabok istri, nggak boleh. Nah, masalahnya perempuan Arab, nggak tahu kalau perempuan Blok A enggak ya. Jadi, nah perempuan Arab itu giliran nggak boleh ditabok, mereka yang lunjak terus Pak. Akhirnya ganti laki-laki yang ngadu, ya Rasulullah, istri-istri biasa ditabok, ini kagak boleh ditabok, sekarang lonjak semuanya ini. Gimana ya Rasulullah? Akhirnya turun itu yang di surat An-Nisa itu. Proses servis atau upgrade Waiting for connection. Apa itu Pak? Iya. Ya dalam An-Nisa itu akhirnya ya kalau memang punya istri, istrinya itu nusus. Kalau ibu-ibu Blok F sudah sampai materi ini, sudah selesai bikin nikah. Kalau perempuan itu bangkang, ya yang pertama disuruh nasehatin. Gak boleh langsung tabok, gak boleh, nasehatin pelan-pelan, dielus-elus. Apalagi dielus-elus kasih duit cekepok langsung lah gitu ya. Iya, kalau dielus-elus sudah dikasih duit masih juga bangkang balelo nusus, maka diajari oleh Al-Quran disuruh pisah ranjang.
Makanya kata mak-mak itu diajak pisah ranjang malah seneng. Dia nggak kuat pisah ranjang, justru bapak-bapak ini. Iya. Ya suruh pisah ranjang, diajak pisah ranjang kok masih juga balelo, baru disuruh mukul. Boleh Pak mukul istri, boleh. Tapi kata baginda Nabi nggak boleh mukul area kepala, wajah nggak boleh, nggak boleh. Mukulnya pun area tubuh yang tidak berbahaya. Nah kalau mukul ulu hati bisa langsung pingsan itu Pak. Iya Pak enggak? Mukul leher itu bisa langsung pingsan juga Pak, bahaya. Mukul sekira-kira bahwa ini saya laki-laki, tenaganya lebih gede dari kamu, gitu aja Pak. Nggak boleh sampai menciderai, membuat berdarah, matahin tulang, nggak boleh. Kalau sampai mencederai, keluar darah, matahin tulang, itu dalam Islam kriminal, boleh diajukan ke pengadilan untuk dikisos. Ganti dipatahin tulangnya, ganti diremukin tulang, itu boleh Pak. Itu pun kata ulama Syafi'i, kita boleh mukul istri kalau apa? Kalau sekiranya dipukul istri bakal taat. Kok sekira-kira dipukul nggak bakal taat, malah semakin menjadi-jadi itu bangkangnya, nggak usah dipukul, dibalikin ke rumah tuanya. Dibilangin, dibisikin, kalau kamu nggak mau taat, ya wis aku tak cari yang mau taat. Enak kan Pak ya? Rahmat, iya. Artinya gini, dalam agama kita syariatnya itu rahmat bagi seorang istri. Gini Pak, laki-laki itu banyak yang nuntut ditaati, nuntut sebagai seorang raja pada istri, cuma lupa menjalankan kewajiban. Bercandanya bapak-bapak itu mas seringnya kawin lagi, poligami, nah gitu ya. Iya. Ya gimana mau kawin lagi, wong duitnya aja pergi kayak sinyal di daerah terpencil Pak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang agak ada. Lu Nabi kan istrinya banyak Pak. Nabi mah mas kawinnya Pak 500 dirham. Nabi itu mas kawin istrinya rata-rata 500 dirham. 500 dirham itu kira-kira senilai 90 emas, 90 gram emas kali 2,5 Pak. 90 kali 2 berapa Pak? 180. Tambahin 45 berapa Pak? 225 gram. Itu mas kawinnya Nabi. Ketika kawin lagi, tidak Pak Rio pengen kawin lagi, mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar. Wah, ya nggak cocok. Lah iya Pak kan? Lah iya. Lah kalau mau kawin lagi itu kan pengen nambah rahmat. Lah iya Pak kan? Kawin lagi kalau malah nambahi, mohon maaf bukan rahmat tapi siksa neraka itu apa gunanya itu Pak? Iya. Jadi ya gini Pak, ala kulli hal. Laki-laki itu kadang pengen banyak menang sendiri, kadang zaman dulu. Cuma sekarang perempuan itu juga suka pengennya menang sendiri. Ya, saya itu sampai di boykot di salah satu masjid Pak, gara-gara nanya pertanyaan yang gampang lah. Nggak pernah tak tanyain itu ke sampean itu, di boykot saya. Cuma nanya ke emak-emak, ibu, duit istri itu milik siapa? Milik istri, kata mereka. Saya bilang, nah sekarang duit suami milik siapa? Milik istri, katanya Pak. Saya bilang, kata siapa? Itu kata ustaz-ustazah semuanya bilang gitu. Duit suami adalah milik istri, katanya. Tak bilang, ya duit suami yang milik suami Pak, bukan milik istri, ada haknya masing-masing.
Artinya kita sebagai suami, kepala rumah tangga, sebelum ngomong rahmat yang jauh-jauh, sudahkah kita merahmati anak-anak kita, gitu Pak? Kadang-kadang untuk merokok satu hari 30.000 Pak, habis Pak, betul Pak ya? Kadang-kadang kurang kalau sudah sehari 2 bungkus. Tapi giliran nyekolahin anaknya ke pesantren mahal dikit kan nggak kuat katanya Pak. Nggak kuat, sebulan ke Gontor 700.000 Pak. Gontor itu 700.000 sebulan, nggak kuat. Tapi rokok 30.000 sehari kuat. Padahal kalau 30.000 sehari sebulan 900 Pak. Jadi di pesantren sudah bisa dengan jajannya. Iya Manda. Itu kalau pesantrennya ngertor. Kalau pesantrennya model Lirboyo, model Pelosok, pesantren yang Nahdiyin yang murah-murah itu Pak. Dulu saya pernah pesantren Lirboyo itu Pak, sebulan 85.000 Pak. Iya, dengan listrik itu ya 100-an ribu lah Pak. Sebulan udah makan 2 kali. Ya, karena kita nggak rahmat kepada anak-anak. Gitu. Iya. Kadang-kadang kita menjadi laki-laki itu nggak mau sama sekali bantu istri, nggak mau. Padahal ya istri buatin kopi, buatin teh, masakin kita, nyuciin kita, nyetrikain kita, itu wajibnya bukan diperintahin Allah, bukan diperintahin Nabi, wajibnya karena kebiasaan masyarakat itu adalah pekerjaan itu. Yang jadi istri juga kadang kurang rahmat, nggak rahmat kepada suami, suaminya capek kerja tiap hari, pergi pagi pulang malam Pak. Istrinya cuma main HP di rumah. Iya, kalau di tiap hari itu cuma buka Shopee, kalau nggak Shopee, Topek, kalau nggak TikTok Shop, kalau nggak Lazada, wis. Kadang-kadang tahu-tahu duitnya habis beli, habis kalian suaminya nggak pernah dirawat gitu Pak ya. Pecinya peci 5.000-an terus itu, nggak pernah ganti-ganti gitu. Kadang-kadang kalau istri beli baju itu sampai 1 juta, suaminya dibeli baju berapa Pak? 50.000. Sarungnya ya Allah, sarung cap mangga. Bang bisnis macam-macam, nggak pernah mikir kok beli BAS itu, nggak mikir ya. Karena mengapa? Nggak ada rahmat kepada suaminya. Padahal kita disuruh saling merahmati. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di bumi. Ya, mohon maaf Pak, ini kalau sudah keluarga contohnya, ya coba contoh ke negara sekarang. Contoh ke aparat. Ya Allah, kenapa ini direkam Pak ya? Direkam. Hari saya kalau itu ngapa? Enggak jadi lah. Takut saya Pak. Repot kali juga gambar apa? Ya, rahmat ini sekarang kita rahmat kepada orang-orang yang melanggar syariat. Orang-orang yang belum bisa menerapkan syariat. Ada rahmatnya? Ada Pak. Contohnya nih Pak, nih ini hadis diriwayatkan oleh banyak muhaddisun. Ceritanya Pak, Ali bin Abi Thalib itu menikahi istri Nabi, menikahi anak Nabi yang namanya siapa Pak? Fatimatus Zahra. Mas kawinnya apa Pak? Baju perang. Mas kawinnya baju perang. Nah orang Arab itu setelah nikah baru walimah, lumrahnya gitu. Zaman dulu itu nikah, kumpul dulu, campur, baru walimah. Biasanya gitu. Kalau orang Arab sekarang enggak, nikah, walimah dulu, baru campur. Kalau masyarakat kita sekarang nikah, walimah, baru campur juga. Nah gini, Ali bin Abi Thalib habis nikah, nyiapin. Abi Thalib itu sahabat termasuk yang nggak banyak duitnya Pak. Nyiapin, ngumpulin kerja semaksimal mungkin, ingin nyiapin walimah. Terkumpullah duit untuk beli unta 2 Pak.
Ali bin Abi Thalib. Setelah beli unta itu, ya udah berpersiapan semua banyak hal. Yang bakal dipotong untanya ini Pak. Untanya itu diikat di salah satu rumah. Lah kok di rumah tersebut ini kejadian setelah perang Badar, sebelum perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib masih hidup. Khamar belum dilarang Pak. Mabuk itu belum dilarang. Nah ceritanya di dalam ternyata ada Hamzah mabuk bareng teman-temannya. Namanya orang mabuk tahu sendirilah Pak ya. Mabuk keluar lihat ada unta, langsung dipotong Pak. Untanya dipotong, punuknya. Daging unta itu Pak yang paling enak katanya punuk Pak. Udah pernah makan belum Pak? Belum. Semoga pada bisa umroh semua. Amin. Untuk kalau umroh pesan aja Hashi. Hashi itu unta muda. Yang paling terkenal restorannya namanya Hashi Basha. Itu olahan unta yang paling enak. Minta punuknya Pak. Warnanya putih Pak. Kenyil-kenyil enak. Nggak bisa saya ceritain Pak. Ya nanti kalau kita umroh saja amin ya. Diambil punuknya, pokoknya diolah, dimakan bersama Hamzah dan teman-temannya. Namanya orang mabuk Pak. Nah Ali datang, dia berebes milih Pak. Ya Allah, unta mahal loh Pak unta Pak. Sekarang itu 5.000-an Pak real. Berapa berarti? 12 juta ya. Standarnya segitu unta 5.000. 2 unta, ya Allah. Ya Ali bin Abi Thalib berebes sendiri masuk ke rumahnya Nabi, ketak-ketak salam, ngadu, ya Rasulullah unta, masa pakai walimah, dipotong sama Hamzah. Hamzah siapanya Ali Pak? Pak D ya, dari taman Pak D lah gitu ya, saudaranya itu jangan ayahnya. Iya. Apanya Nabi? Pak D-nya Pak Le ya gitu, saudara bapaknya. Ya, mana dia? Kata Nabi, itu di rumah sono. Datang Pak Nabi dengan dengan Ali juga dengan sebagian sahabat. Datang, giliran datang masuk rumah, Hamzah itu natapnya itu natap, ya namanya orang natap mabuk Pak. Ada bisa praktekin nggak Pak? Susah ya. Jadi ditatap oleh Nabi itu Pak, ditatap. Nah, kata Nabi, sampai itu motong untanya Ali. Iya, kenapa? Saya itu mau dipakai walimah, malah ditapak diremehin gitu Pak, natapan orang mabuk gitulah Pak gitu. Nah kata Hamzah itu malah ngomong ke Nabi, ke Ali, kalian itu hanya budak-budaknya Bapak. Udah diam wae. Nabi diam Pak, pulang. Ini rahmatnya Nabi Pak. Ya karena memang mabuk belum namanya orang mabuk mau diapain juga enggak mudem. Lah iya apa enggak? Mau diapain enggak mudem. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan ini menyebutkan riwayat yang lain, riwayatnya Ibnu Abi Syaibah seingat saya dalam Syarah Sahih Muslim. Akhirnya nanti setelah Hamzah bin Abdul Muthalib sudah enggak mabuk, besoknya itu didenda oleh Nabi. Iya, ini orang otaknya lagi kagak ada, gak bisa. Ketika mau dimarah-marahi di depan umum, bagus atau enggak Pak? Gak bagus ya, gak bagus. Apalagi pamannya sendiri, Pak D sendiri mau ditegur di depan umum. Ya bahkan taghyirul mungkar itu Pak ada fikihnya Pak. Merubah kemungkaran itu ada fikihnya. Masyarakat ada nggak baiknya? Ya dilihat bisa nggak disampaikan materi ini. Kalau nggak bisa, ya jangan dulu. Kata para ulama, ya jangan sampai ingin merubah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Coba kalau Nabi mau menghukum Hamzah pada saat itu, ya namanya orang mabuk paling malah ngelawan, malah jadi geger gede, iya benar. Itu
tunggu mabuknya selesai, besok sudah tidur, sudah selesai. Hamzah dengan Nabi ya tunduk, Pak. Wong Nabi Rasulullah cuma tadi malam masih kondisi mabuk. Nah sekarang anak-anak kita, kadang namanya orang tua itu ketika ngebukin anak nggak pakai itu, Pak, nggak pakai otak, nggak ngotak. Padahal namanya anak kecil, ya marah selumrai, Pak. Mukul pun selumrai. Nggak pernah dipukul, nggak bagus tuh bocah. Tapi dipukul berlebihan juga nggak bagus. Anak-anak yang nggak pernah dipukul tuh biasanya gampang ninggalin sholat. Makanya kata Nabi, umur 10 tahun kalau anak belum rajin sholat disuruh mukul. Dari 7 tahun sudah disuruh ngingetin sholat. Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik. Bantu Nabi usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Kata Anas, ketika aku masih kecil itu disuruh untuk keperluan Nabi, kamu pergi ke sana gini-gini, gak mau kan? Dimarahin enggak, padahal statusnya adalah pembantu Nabi. Ya namanya anak kecil. Nah, anak kecil dibawa ke masjid Al-Ghani. Ya, kalaupun rame, Pak, tolong jamaah yang merasa jadi udah tua-tua, jadi ustaz, ya dirahmati, ini anak kecil. Kalau ada suara anak kecil di masjid rame, itu berarti ada generasi yang bakal ngidupin masjid nanti setelah sampean mati. Jangan malah sampean susah, justru sampean malah harus senang. Yang penting ketika sholat mereka tidak ribut. Jadi gimana lagi, Pak? Ketika anak-anak kecil ramai di masjid dimarahi, mungkin dimarahi Pak Rio, mungkin dimarahi Pak Nyoto, mungkin dimarahi Pak Didi, mungkin dimarahi Pak Haji. Ada nggak Pak Haji? Haji Sarif. Mungkin dimarahi Pak Haji Sarif, dimarahi Ustaz Miftah, mungkin Ustaz Musa. Nah, anak kecil artinya nggak ada tempat bagi kita di masjid. Adanya di mana? Akhirnya di lapangan. Di lapangan ngapain? Mabar, Pak. Iya benar. Nggak ada tempat di masjid. Coba di masjid ada tempat, ada anak-anak kecil. Nah di Arab Saudi itu, Pak, di masjid itu selalu entah depan, belakang, kanan, kirinya itu rata-rata ada tempat mainnya, Pak. Ada area bermain playgroundnya gitu loh, Pak. Yang untuk naik-naik, nah untuk ayun-ayunan itu semua masjid ada. Itu kalau di Saudi sana, ya kalau mau ngajak main anak-anak, ya ke masjid. Ayo ke masjid main. Dari asar pulangnya isya, Pak. Nah, ya mereka main. Nanti saya sholat, yang mereka ya main sama istri ikut sholat sebentar gantian sholatnya ya. Udah. Jadi kalau di Arab memang masjid itu ada tempat bermainnya, bapaknya biar sholat, anak-anaknya dia dekat di masjid. Nah, berapa kali kita dengar kasus ya kadang-kadang bapaknya nggak ke masjid, emaknya nggak ke masjid, anaknya disuruh ke masjid. Anaknya masih kecil, lari-lari di depan orang sholat. Ada Pak Rio lagi tahiyat, ada anak lari, tangan Pak Rio nya dikasih ke depan sini biar keseripet, ya keseripet jatuh bener, Pak. Akhirnya bibirnya jeding, berdarah. Lagi apa enggak? Janganlah, namanya anak kecil. Ya bapaknya dinasehatin kalau mau ke masjid, anaknya dibawa, dibilangi biar tidak ramai. Halo, Pak. Halo. Udah apa enggak? Udah. Mau anak main game terus. Saya mah dulu nggak pernah main game anak kecil. Sampai nggak ada dunia gamenya, Pak. Sampai belum ketemu gamenya. Lewat enggak? Mungkin kita kalau zaman kecil dulu juga udah ada game, kita juga main. Iya mana? Dunianya beda. Gimana kita tetap kasih sayang ke anak dengan tidak melanggar syariat. Ya ini kayak mau merubah orang. Ini kan kalau nggak ngerti
ngerti gitu ya, kata para ulama. Tidak boleh mengingkari perkara-perkara yang itu diperselisihkan ulama, Pak. Nggak boleh. Perkara timbang tahlilan, yasinan, maulid dan sebagainya itu kan perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Nggak boleh mengingkari itu, nggak boleh. Sampai tahlilan haram, bid'ah, masuk neraka, nggak boleh. Tapi kalau nggak ngerti rahmatil alamin, ribut itu, Pak. Ribut. La ingkaro fi masailil khilaf. Nggak boleh. Ya, sebagaimana Nabi tadi itu. Ini waktunya cocok atau enggak, tepat atau enggak. Saya itu Pak termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya azan di kuburan. Pernah lihat sampai orang azan di kuburan? Mau ngubur diazani. Itu di mazhab Syafi'i khilaf antara yang mensunnahkan dan membid'ahkan. Yang membid'ahkan namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya ikut yang itu. Ada juga yang mensunnahkan, dikiaskan dengan anak kecil yang baru lahir, sama-sama pindah alam. Tapi kata Ibnu Hajar nggak cocok, karena pindah alamnya orang mati itu pindah alam nggak untuk beramal. Kalau pindah alamnya bayi dari alam lahir ke alam dunia mau beramal, nggak cocok. Bid'ah dolalah mungkaroh. Ya sudah. Nah kalau saya berapa kali ngiring jenazah, bahkan pernah saya diusapkan, Pak, saya diusapkannya. Nah keluarganya pengen diadani, ya sudah sana diadani. Masa saya bilang, oh bid'ah haram, bukan waktunya, Pak. Kalau mau diskusinya di mana, Pak? Di kajian. Iya enggak? Iya di kajian. Ada teman kita lagi joget-joget di panggung itu, Pak. Langsung kita naik, megang anunya, mic-nya, kita udahlah deal semuanya, tawandangin semuanya gitu. Baik kira-kira enggak, Pak? Hah? Kalau Pak siapa namanya? Pak Aan. Kalau Pak Aan kayak gitu kata masyarakat itu obatnya lagi habis juga ya. Kumat itu obatnya lagi habis. Ya nggak bisa, Pak. Lah ya nggak bisa. Ya termasuk ini kalau Imam Nawawi, Pak, di kitab Riyadhus Shalihin, kalau di seorang tauhid itu banyak kita itu perkara yang tidak kita cocokin dari para pemimpin kita, iya Pak enggak? Iya. Cuma kata para ulama, jangan sampai ente menjadikan pemimpin ente sebagai arena ghibah, nggak boleh. Kritisi kebijakannya, kalau di dunia kita kan boleh, Pak. Bersyukurlah hidup di sini bisa mengkritisi kebijakan, silakan kritik kebijakannya. Tapi jelek-jelekin orangnya boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak ada satupun yang boleh jelek-jelekin orangnya, maksudnya ghibah. Kebijakan dikritik, monggo. Iya, cuma ngurusin pansos wae, pajak sosial, ngurusin viral, moten, nggak ngurusin duit yang ngendap di bank. Ada kan ya? Ada. Duit di bank nggak diurusin, cuma cari subscribe, cuma cari viral terus, giliran diingatin bingung dia. Katanya itu ada, dicek ternyata bener. Ada, selama sementara ini kemana baik? Kurang sekolah kurang nggak dipikirin, mikirinnya yang penting konten. Iya mana? Nah, ini pemerintah juga ini Pak, direkam lagi malah. Iya, itu bagian daripada rahmat. Jadi ketika kita mau kritik, tapi ada rahmat. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa disuruh dakwah kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Ucapanlah ucapan yang lembut. Musa itu enggak pernah goblokin Fir'aun, enggak blow-onin, lolok pelonga enggak gitu, enggak. Itu padahal Fir'aun yang ngaku. Iya, enggak, Pak. Enggak bilang PKI
PKI ke Fir'aun. Enggak hanya PKI Fir'aun itu Pak, ngaku Tuhan kurang apa, tapi tetap disuruh faqula lahu qaulan layyina. Kenapa Nabi begitu dicintai oleh masyarakat? Ya, Nabi itu tahu memposisikan diri, mau merubah ya tahu posisinya. Oh ini lagi apa? Gak waktunya dirubah. Belum, gitu Pak. Iya. Kalau emang belum bisa, kayak contohnya gini Pak. Nabi SAW itu ngirim surat ke Najasyi, Raja Ethiopia. Raja Ethiopia itu masuk Islam Pak. Masuk. Dia dan keluarganya saja menyembunyikan keislaman. Apakah Nabi nyalahin? Enggak. Apakah Nabi terus mengirim surat kedua? Kamu harus menerapkan hukum Islam. Apakah gitu Pak? Enggak Pak. Dia masuk Islam saja sudah alhamdulillah. Jadi ketika mungkin ada kita lihat masyarakat kita, bangsa kita, negara kita belum bisa menerapkan agama Islam 100%, tapi minimal sudah 50% lebih, ya udah. Yang belum kita terapkan cuma satu bapak di negara kita itu, bapak apa? Dua bab muamalah maliyah dan bab jinayah, bab cari duit dan bab hukum kriminal. Selebihnya udah mirip nikah udah ke Islam atau enggak? Cerai pakai Islam, warisan pakai Islam, Itu rahmat kalau kita bandingkan sebagai penutup Pak. Agama kita itu rahmat. Dari kecil kita ke konsep hadarah, kita ke konsep peradaban dunia. Peradaban yang dibangun Islam itu peradaban yang rahmat. Rahmat bagaimana? Kita sebagai makhluk, kita itu bukan hidup sendiri. Kita bagian dari peradaban manusia yang tidak boleh melihat orang lain sebagai target untuk dimanfaatkan. Beda dengan peradaban materialisme lah. Ya, peradaban Barat itu melihat manusia hanya sebagai makhluk individual. Yang penting mereka enak, keluarga mereka enak, peduli dengan keluarga orang lain, gak peduli Pak. Peduli dengan bangsa lain, gak peduli Pak. Yang penting mereka makmur, mereka nyaman. Meskipun bangsa lain terbunuh, terzalimi, dijajah, peduli mereka Pak? Enggak, Islam enggak pernah seperti itu. Agama kita ketika datang ke Mesir, yang minta datang masyarakat Mesir. Agama kita ketika datang ke Persia, memberikan kebebasan, memberikan kemakmuran yang lebih dibanding kerajaan Persia. Iya. Agama Islam ketika menaklukkan Palestina, membawa satu konsep di bawah Umar bin Khattab. Jadi orang-orang yang di sana di Palestina Pak, itu mengajukan syarat-syarat. Kami tunduk syaratnya ini ditulis. Kata Umar, bandingkan dengan tulisan saya, kalian pilih mana? Pilih punya Umar Pak. Pilih punya Umar. Saking rahmatnya agama kita. Agama kita ketika melihat orang miskin itu bukan peluang bisnis Pak, peluang pahala. Makanya ketika mencari duit kita punya dua konsep akad dalam bab muamalah itu. Konsep tabarruk, konsep tijarah. Mutani dalam agama kita itu adalah akad tabarruk. Melihat orang miskin itu dibantu. Mutangi, nggak boleh dibisniskan. Peradaban Barat ada orang miskin, peluang untuk cari duit. Iya Pak enggak? Mutangi. Tapi apakah benar-benar mutangi? Enggak, justru jadi lintah darat. Iya kan? Makanya kita ketika mutangi boleh ada bunganya? Tidak boleh. Peradaban Barat mutangi selalu ada bunganya. Iya. Agama kita itu punya konsep rahmat. Menjadi rahmat kepala keluarga bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Anak kita tanggung jawab kita agar menjadi rahmat bagi tetangga. Bayangin di bangsa Barat Pak, udah punya anak usia 18 tahun, bapaknya boleh melarang apa-apa enggak? Gak boleh Pak. Di Barat kok anak
sudah usia 18 tahun, mau zina, mau mabuk, boleh orang tuanya ngelarang? Gak boleh, Pak. Jadi undang-undang, Pak. Mau anak perempuannya bawa laki-laki ke rumah, boleh ngelarang? Gak boleh. Anak laki-lakinya bawa cewek ke rumah, boleh dilarang? Gak boleh, Pak. Makanya banyak orang barat yang mikir, ngapain punya anak, ketika gede malah nyusahin. Iya kan? Iya. Akhirnya padahal gak mau punya anak, mending kawin sama robot, colokin ke listrik, udah jadi, Pak. Asal gak konslet. Loh, kalau konsep capek rusak itu ya. Kita rahmat. Makanya kayak bangsa Cina katanya ya, dulu kan pernah hanya 1 anak bolehnya, sekarang udah dirubah. Lah bayangin, kalau dua orang cuma boleh punya 1 anak. Setelah 40 tahun ada kamus yang berubah. Nggak ada namanya paman, nggak ada namanya pak, nggak ada namanya sepupu. Iya Banda? Hanya ada satu. Mana Pak D-nya? Nggak ada. Apa itu Pak D? Nggak ada kan? Apa itu ipar? Kalau ini tadi kan iparnya ya. Berikan Pak D, sepupu, gitu kan ya? Nah, kalau anaknya satu, mana? Nggak punya Pak D, nggak punya pipi, nggak ada semuanya, nggak punya sepupu, nggak ada. Coba orang Islam loh, ini malah ini saudara dari ibu nomor 2, loh ada Pak. Ini saudara dari ibu nomor 3, gitu. Ada Pak ya? Ada. Tuan rumahnya Pak siapa? Pak Pur? Jangan-jangan punya cucu sama juga, jangan-jangan. Bercanda loh. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab rahmat. Syariat kita semuanya rahmat kalau mau diteliti. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9. Apa-apa jam 9 saja, jangan. Kalau punya diskusi, apa-apa. Diskusi lah ya, silakan. Jadi saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa mengkritik kebijakan itu boleh, yang tidak boleh itu kita membicarakan orangnya gitu kan. Itu karena termasuk gibah. Nah, yang ingin saya tanyakan, andai kata ada gibah seperti apa sih yang dibolehkan? Barangkali ada gitu yang dibolehkan. Mungkin itu aja. Gibah yang dibolehkan. Tes. Bisa, alhamdulillah ya. Speakernya tuh ini beradu dengan gigi siapa gitu sampai besok gitu. Sampai Pak ya. Imam Nawawi menyebut dalam kitab yang ringkas namanya Riyadhus Shalihin, Pak. Saya ingat saya ada 6, tapi saya nggak ingat semua. Beberapa yang saya ingat. Kapan kita boleh ghibah? Yang pertama, kita nyebut kekurangan orang karena orang tersebut hanya dikenal dengan itu, Pak. Dikenalnya dengan itu. Mohon maaf, Pak, siapa namanya, Pak? Pak Effendi. Seandainya di sini ada 2 Effendi, apa 1 juga? Cuma 1 Effendi. Cuma 1. Seandainya ada 2. Pak Effendi, mau ke Pak Effendi. Pak Effendi yang mana? Apa ciri khas beliau, Pak? Yang buta, gitu seandainya gitu. Mohon maaf Pak, mohon maaf seandainya gitu. Pak Effendi yang buta, itu kan botak itu kan kalau nggak ada beliau ghibah, Pak. Nyebut kekurangan. Nah, kalau ganteng bukan ghibah namanya, Pak. Kan namanya ghibah kan nyebut, tapi memang beliau terkenalnya dengan itu gitu. Udah Pak ya? Itu Ambon, Pak. Kayak orang Ambon, Pak. Boleh kayak Ambon gitu. Ya kalau Ambon mah bukan kekurangan, Pak. Pak Edi orang Jawa tapi panggilannya Ambon. Oh gitu. Gitu Pak ya. Kayak orang, mohon maaf nih, apa namanya? Pincang. Namanya sama, namanya Abdullah gitu. Abdullah yang mana? Yang pincang. Nah gitu Pak. Itu ghibah enggak, Pak. Kayak di kampung kami, Pak.
Ada yang namanya Mat itu banyak Pak, dipanggilnya Mat, Muhammad itu Pak. Saking banyaknya, ada Mat Muhammad yang kecil Pak, Mat Kuntet bilangnya Pak. Ya gimana lagi Pak? Bila satu lagi Muhammad yang jangkung, dibilangnya Mat jangkung. Ada lagi Muhammad yang suka pakai sarung, panggilnya Mat Sarung Pak. Ini wes, itu bukan ghibah, bukan. Karena cirinya adalah itu. Yang kedua, ketika kita ditanyain orang yang ingin berbesan atau menikah, anggap Pak siapa? Pak Effendi. Pak Effendi anggap pengen berbesan Pak. Berbesan dengan orang, nah beliau nggak kenal dengan orang ini, tapi orang ini saya kenal. Nah Pak Effendi nanya, Pak Khozid, ini anak saya mau nikah dengan tetangga sampean, mau lamaran. Nah sebelum kami lamar dan putuskan lamar atau tidak, bisa enggak pendapat sampean seperti apa? Kadang-kadang kalau menurut saya nggak pas, saya bilang nggak usah Pak Effendi, jangan diterusin. Karena Pak Effendi-nya mencukupkan, ya wis cukup. Karena sudah percaya dengan saya, kata saya nggak usah, nggak lanjut. Tapi kadang beliau maksa, nggak usahnya kenapa, gitu. Iya kan? Nah, ketika ditanya kenapa, maka saya di sini dituntut untuk menjelaskan secara objektif, detail. Itu anggap yang mau diberbesan laki-laki, itu untuk orang jarang mau sholat ke masjid, suka mabuk, gampang berantem, dan menghamili berapa anak orang, nah gitu kan? Ghibah atau enggak itu? Ghibah kan ya? Dan menghamili berapa anak orang itu? Waduh kan? Saya kan menyebutkan kejelekan orang, tapi tujuannya karena memang untuk menyelamatin, iya gitu, anaknya Pak Effendi. Boleh seperti itu? Boleh Pak. Itu bukan ghibah. Yang ketiga, contohnya lagi, ketika kita istiftah. Istiftah itu maksudnya kayak orang datang. Saya beberapa kali Pak didatangi oleh ibu-ibu. Itu ngadukan tentang suaminya, kekurangan suaminya. Gitu. Kayak Nabi didatangi Hindun. Kata Hindun, ya Rasulullah, Abu Sufyan pelit. Nah, pelit itu ghibah kan? Pelit, suami saya pelit, nggak ngasih jam cukup, boleh nggak saya ngambil duitnya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi boleh, tapi secukupnya, nggak berlebihan. Nah berapa kali kadang-kadang suami yang datang ke saya Pak, ngaduin masalah istri. Akhirnya kadang saya juga pernah, udah istrimu bawa ke sini, suamimu bawa ke sini, biar dua-duanya saya dengar, biar saya bisa nyelesain tuh. Kalau saya dengar dari sampean satu pihak, namanya sampean mempercayai saya harus dengar dari dua belah pihak. Kata Nabi, jangan menghukumi perkara dua orang sebelum dengar dari keduanya. Perkaranya cuma kayak sepele Pak. Si suami ngasih emaknya nggak minta izin istri Pak. Sepele. Yang benar kan sebenarnya suami. Memang kalau mau ngasih mak nggak perlu minta izin ke dia, benar? Betul. Iya benar gitu Pak. Nah cuma saya harus dengar dari istri kenapa dia marah. Gitu. Nah terus istrinya, masalahnya Ustaz, dia kadang-kadang ngasih emaknya itu pakai duit saya. Nah itu yang nggak boleh. Masalahnya itu kadang-kadang kalaupun nggak pakai duit saya, jatah bulanan saya dikurangi. Ya nggak boleh loh Pak. Ya dibagilah, kalau memang sedikit dibagi biar istri dapat, emak juga dapat. Dan penyebutan kekurangan kan Pak, boleh atau enggak? Boleh. Yang keempat saya ingat adalah ketika kita di pengadilan Pak.
Alhamdulillah, semoga kita nggak urusan dengan pengadilan. Ada seorang urusan pengadilan, laki-laki sama istri mau bercerai, kekeh bercerai, hakim kan Pak, hakim pengadilan agama. Saya punya beberapa teman jadi hakim pengadilan agama. Pengennya tuh nggak cerai Pak, hakim itu Pak, disuruh mediasi dulu. Iya Pak nggak? Iya. Tapi tetap aja si istri bilang nyebutin semua kejelekannya Pak. Si laki-lakinya juga pokoknya bongkar-bongkaran Pak itu semua. Iya kan ya, bongkar-bongkar. Nah kalau udah nggak bisa diakurkan mau gimana lagi? Ya sudah, itu bukan ghibah, itu ghibah yang diperbolehkan. Itu kan sih? Ya, ada lagi. Cukup Pak. Ya jangan ya kita kan pengen taghirul mungkar ya kan ya, pengen ngerubah mungkar, jangan menggunjing personalnya Pak, kritikilah kebijakan, karena ini kebijakan wilayahnya negara republik, negara bareng-bareng, boleh kritik kebijakan, boleh, tapi ketika yang diserang adalah personal, kritik boleh, nggak bisa, masa nyerang personal, silakan kebijakannya dikritik, senang malah harusnya kalau kebijakan, tapi kalau orangnya menatapkan mata disorot, fisiknya disorot, semuanya waduh jadinya ribet, sampai nggak dapat apa-apa, harusnya nanti masuk surga ditahan sama dia Pak, bener Pak, sampai tinggal melangkah selangkah masuk surga ditahan dulu sama beliau. Nanti dulu, wong dulu kamu suka ini kok, kan gitu. Wong dulu kamu suka ngeritik aku, ngeritik pribadiku, ayo itu. Makanya taghirul mungkar itu ada rahmatnya, ada kasih sayangnya, gitu ya. Walau bisawab. Bakso apa mau dan nunggu ayatnya baksonya ya? Apa Pak Purnomo? Bakso Pak? Oh bukan, ya. Yang cukup ya, ada diskusi lagi. Berarti Pak Jokowi banyak pahalanya berarti. Ya bisa jadi Pak. Ya, karena kalau digibahin terus itu Pak, pahalanya yang menggibahi itu bakal diambil. Ahli surga itu Pak Jokowi. Wallahu a'lam, kalau itu nggak tahu. Wallahu a'lam Pak. Jadi ngomongin terus. Apa itu ngerti? Mati Pak. Tuh kan? Mati kan? Tes mati. Ngomongin Pak Jokowi. Iya, intinya ya sebisa mungkin kalau mau kritik siapapun Pak, kritik kebijakan. Kalau personal, manusia yang Allah ciptakan nggak ada yang ya semoga kritik kebijakannya, jangan gunjingin orangnya terus Pak. Pak, ada hadis ini hadis dhaif tapi dipakai dalam Fadhailul A'mal, dalam Thariqat. Ada perempuan terlalu kurus dan tinggi Pak, nemui baginda Nabi. Setelah pulang kata Ibunda Aisyah ke Nabi, itu tadi kok kurus sekali. Langsung jangan, itu kalimat kalau dicampur ke air laut asinnya bisa hilang. Tuh, ngeritik fisiknya. Iya. Apa namanya? Body. Iya, body. Enggak boleh Pak. Ya kayak saya kan dikritik hidungnya pesek, lebar, perutnya gendut, pendek, kayak celengan semar. Lu ya jangan gitu Pak. Gendutan lagi. Iya. Pesek, jelek, pendek, keriting, bau ketek. Aduh jangan Pak. Itu nyerang orang gitu. Ustaz, Ya. kalau kayak Pak Effendi nih, kotak maksudnya. Saya ngomong, Pak Effendi yang mana? Pak Effendi yang Gusti itu. Ya. Pak Effendi yang Gusti. Itu apa?
gundul sedikit tapi indah. Ya kalau memang terkenalnya beliau itu bukan bagian dari ghibah. Seandainya ada 2 orang gitu ya. Makanya tak bilang di sini ada berapa orang yang namanya Effendi. Kayak dulu pas saya di situ Pak, di Blok F kan suka banyak orang Sarawak. Nur Qasim sama Qasim datang ke rumah saya. Duh, bukan ini ustadznya, bukan ini Nur Qasim yang sono. Ada Ustadz Nur Qasim kok jadi tua, jadi gagah ya. Bukan ini, oh yang situ Qasim. Sampai sama satpam lalu nanya dulu, yang pendek apa yang tinggi? Lah iya, yang pendek apa yang tinggi? Kalau yang pendek situ, yang tinggi yang ono, nah gitu. Apakah ghibah enggak? Enggak. Ya karena memang 2 mirip-mirip. Nur sama, satunya Khazin, satunya Qasim. Beda tipis. Berapa kali saya itu ke orang, lu bukan ini, bukan ini. Itu enggak ghibah Pak ya. Nah Pak Ustaz, maaf nyambung dikit. Jadi kan masalah ghibah ini seandainya kita sudah sering berghibah, seandainya terus kita baru sadar gitu. Terus untuk menembus itu gimana caranya? Kalau kenal orangnya minta maaf Pak. Minta maaf. Kalau kenal orangnya ya minta maaf. Iya. Tapi kalau para pejabat Pak, biasanya hatinya sudah lebar luas. Biasanya para pejabat sudah semua yang gibahin saya sudah tak maafin. Biasanya gitu Pak. Kalau jadi namanya pejabat biasa. Cuma nggak tahu, kan cuma biasanya Pak ya. Nggak tahu pastinya Pak ya. Nah, cukup ya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Bukan kepada orang tuanya Bapak Purnomo, semoga dosa-dosanya sudah meninggal ya, dua-duanya sudah, dua-duanya diampuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulkan bersama orang soleh, anak Pak Purnomo bil khusus dan anak kita semua, semoga dijaga Allah, diberikan panjang umur, kesehatan, mudahkan kebahagiaan dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa zalamna wa dhurriyyatina wa zalamna jiranana wa zalamna ghairana faghfir lana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna anta a'lamu bihi minna. Ighfir li abaina wa ummatina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma man kana minhum hayyan fahfadhhum bihifdzik wa man kana minhum qad tawaffaytahum farhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa wasi' mudkhalahum wa akrim nusulahum wajma' bainahum wa baina ahlina fi jannatika an-na'im ya rabbal alamin. Allahumma la tad'a' lana fi hadzal majlis dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan waidah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati fiha min salah wa fiha laka ridha illa yasartaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Haji Fauzin. Semoga doa kita dan kegiatan kita pada malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak jemaah dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh kalau mencicipi punya atau soto yang pada malam hari monggo. Baik, bapak jemaah tidak usah ragu. Ya kan tidak usah kita melirik-lirik lagi. Artinya semoga bapak ini selalu cinta sama istri. Kadang-kadang kita ini singgahnya Pak, nggak dipanggil aja kita nyaut. Nggak dipanggil aja sama istri kita nyaut. Kadang-kadang saking sinyalnya kan. Iya, artinya semoga kita semua yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya kembali. Kalau yang sudah, ya dinikmatin dulu. Ayo bapak silakan sotonya. Disambi-sambi, emang Pak Purnomo ini serba tahu dia. Ayo Pak Ustadz.